Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Winda, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran matematika, materi mengenal bilangan bulat. Langsung saja ya. Di sini Ibu menampilkan ada skema bilangan. Nah, di sini adalah posisi dari bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu merupakan kumpulan dari bilangan negatif dan juga bilangan cacah. Ini bilangan bulat, bilangan negatif, bilangan cacah. Mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat tadi sudah disebutkan ya, bahwa merupakan kumpulan dari bilangan cacah dan juga bilangan negatif. Nah, bilangan cacah contohnya adalah seperti mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara bilangan negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana penggunaan bilangan negatif ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau bilangan positif sudah sering ya kita membahas, mulai dari kalian kelas 1 sampai kelas 5 juga sering dibahas bilangan bulat positif. Nah, bagaimana dengan bilangan negatif? Kapan kita menggunakan bilangan negatif? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bilangan bulat negatif bisa dilakukan untuk menyatakan suhu. Ya, sebagai contoh, misalnya di sini suhu udara di puncak pegunungan yaitu 5 derajat Celcius di bawah 0 ya. 5 derajat Celcius di bawah 0. Maka di sini bisa juga dikatakan bahwa suhu udara di puncak pegunungan tersebut dituliskan dengan negatif 5 derajat. Kemudian bilangan bulat negatif juga bisa digunakan untuk menyatakan kedalaman dari suatu tempat ya. Sebagai contoh, sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan air laut. Nah, posisi dari kapal selam tersebut bisa kita tuliskan karena dia 15 meter di bawah permukaan, maka kita bisa tuliskan dengan negatif 15 meter. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menulis lambang bilangan bulat. Penulisan bilangan bulat positif, tanda tambah, tidak perlu ditulis di depan bilangan. Namun, untuk bilangan bulat negatif, tanda garis datar atau tanda minusnya harus diletakkan di depan bilangan. Sebagai contoh seperti ini. Bilangan positif 2 ditulis 2. Bilangan positif 15 ditulis 15. Bilangan negatif 10 ditulis nih ya, garis datar 10. Bilangan negatif 26 ditulis garis datar 26. Jadi kalau untuk bilangan negatif, tanda negatifnya atau tanda garis datar ini harus diikutkan. Kalau untuk positif, tanda tambahnya tidak perlu dituliskan. Nah, selanjutnya adalah kita mengenal di mana letak bilangan bulat pada garis bilangan, ya. Jadi di sini patokannya di sini adalah yang pertama ada bilangan 0. Bilangan 0, kemudian ada bilangan bulat positif yang mana dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang di sebelah kiri, ini tadi sebelah kanan ya, sebelah kanan untuk sebelah kanan dari bilangan 0
Ini menyatakan bilangan bulat positif. Sementara sebelah kiri dari bilangan 0 menyatakan bilangan bulat negatif yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dalam garis bilangan, ya, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Sebagai contoh, antara 1 dan 0, 1 letaknya di sebelah kanan 0, maka 1 lebih besar daripada 0. 3 ada di sebelah kanannya 2, maka 3 nilainya lebih besar daripada bilangan 2. Jadi semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Begitu juga dengan ini. 0 terletak di sebelah kanannya negatif 1, maka 0 ini nilainya lebih besar dari negatif 1. Kebalikannya, apabila bilangan makin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Sebagai contoh, negatif 3 letaknya di sebelah kiri negatif 2. Maka negatif 3 ini nilainya lebih kecil dibandingkan negatif 2. Ya, jadi kalau dalam bilangan bulat negatif berkebalikan ya. Semakin besar angkanya, kalau dia negatif maka nilainya akan semakin kecil. Antara negatif 4 dengan negatif 3, kita kan selama ini sudah terpola di pikiran kita ya bahwa 4 itu lebih besar daripada 3. Tetapi pada bilangan bulat negatif, negatif 4 itu lebih kecil daripada negatif 3. Semakin besar bilangannya, kalau dalam bilangan negatif maka dia nilainya akan semakin kecil karena dia terletaknya semakin ke kiri. Ini contohnya ya, bilangan 2 terletak di sebelah kiri bilangan 3. Maka 2 kurang dari 3. Tanda kurang bisa kita tulis dengan seperti ini ya. Tanda kurang dari. Kemudian contoh yang kedua, bilangan 4 terletak di sebelah kanan bilangan 1. Ini 4, ini 1. 4 letaknya di sebelah kanannya 1, maka 4 lebih dari 1. Tandanya lebih dari, berarti seperti ini. Kemudian bilangan 0 terletak di sebelah kanan bilangan negatif 3. Ini 0, ini negatif 3. Maka 0 lebih dari negatif 3. Tandanya seperti ini. Bilangan negatif 4 terletak di sebelah kirinya negatif 2. Maka negatif 4 kurang dari negatif 2. Bisa dituliskan dengan tanda seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk latihan soal ya. Yang pertama, bilangan negatif 35 ditulis. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa untuk penulisan bilangan negatif harus diikutkan dengan tanda garis datar, sehingga jawabannya, nah ini jawabannya ya, negatif 35 dituliskan garis datar 35 atau dibaca negatif 35. Kemudian soal berikutnya, lawan dari bilangan 20 adalah, nah 20 ini adalah bilangan positif, maka lawannya adalah bilangan negatif. Sehingga jawabannya adalah lawan dari bilangan 20 yaitu negatif 20. Soal berikutnya, suhu di dalam lemari es mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0. Kalimat tersebut dapat dituliskan 3 derajat di bawah 0. Berarti
sama juga dengan suhu di dalam lemari es mencapai negatif 3 derajat Celcius. Selanjutnya, bilangan yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 2 adalah, kita lihat dulu garis bilangannya ya. Nah, titik negatif 2 ada di mana? Ada di sini. Maka 5 satuan ke kanan, kita bergerak 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bilangannya adalah 3. Jawabannya 3. Soal berikutnya, negatif 4 titik-titik negatif 1. Tanda hubungan yang tepat untuk membandingkan kedua bilangan tersebut adalah, kita coba cek pada garis bilangan. Negatif 4 posisinya di sini. Sementara negatif 1 posisinya di sebelah sini. Nah, ternyata negatif 4 ada di sebelah kirinya negatif 1. Sehingga karena berada di sebelah kiri, maka negatif 4 ini nilainya kurang dari, ya, kurang dari. Maka tandanya untuk mengisi hubungan yang tepat antara kedua bilangan tersebut adalah ini ya, kurang dari. Selanjutnya, urutan terbesar sampai terkecil dari bilangan negatif 2, 0, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 2 adalah, kita cek dulu posisinya pada garis bilangan. Bilangan yang pertama adalah negatif 2. Di sini posisinya. Kemudian ada 0. Selanjutnya negatif 3. Ada pula negatif 1. Kemudian 3, 1 ya. Selanjutnya adalah bilangan 3. Dan yang terakhir adalah 2. Nah, ini adalah posisi dari titik-titiknya ya. Maka, ketika kita akan mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil, yang paling besar maka yang letaknya paling sebelah kanan. Yang paling kecil maka letaknya yang paling sebelah kiri. Maka, kita bisa urutkan dari yang paling kanan yaitu 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 dan kurang dari 4 adalah, nah, kita disuruh menyebutkan, diminta menyebutkan bilangan apa saja yang lebih dari negatif 2 namun kurang dari 4. Kita lihat di garis bilangan ya. Kita batasi dulu. Lebih dari negatif 2. Di mana posisi negatif 2? Nah, ini adalah posisi negatif 2. Lalu kurang dari 4. Di mana posisi 4? Nah, di sini adalah posisi 4. Maka yang lebih dari negatif 2 namun kurang dari 4 adalah negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Soal berikutnya. Di antara bilangan negatif 32, negatif 50, dan negatif 18, bilangan manakah yang nilainya paling besar dan yang paling kecil? Nah, ini ketiga-tiganya adalah bilangan negatif. Maka, nilai yang paling besar adalah yang bilangannya paling kecil ya. Kebalikannya dengan positif. Maka yang paling besar nilainya adalah negatif 18. Sedangkan yang nilainya paling kecil adalah negatif 50.
Ya, demikian materi kita pada kali ini, yaitu mengenal bilangan bulat. Semoga anak-anak dapat memahami. Kemudian jika kurang paham, nanti bisa diulang-ulang kembali videonya. Dapat juga bertanya langsung dengan ibu ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.